warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah tuntunan ajaran Islam yang diperuntukkan bagi pemuda-pemudi yang giat dan bersemangat dalam rangka memakmurkan masjid, menghidupkan dan meramaikan rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Ya ikhwan wa akhwat, dewasa ini sering kita lihat masjid-masjid banyak didirikan. Hal itu patut kita syukuri. Dari mulai yang sederhana sampai yang terlihat mewah, yang indah dipandang. Namun, alangkah indahnya lagi, alangkah berkahnya lagi jika masjid-masjid itu banyak dikunjungi oleh para jamaah. Tidak hanya menjadi sebuah bangunan yang kosong dan sepi dari jamaah, bagaikan tubuh yang tak bertulang. Ya ikhwan, apabila sebuah masjid ramai dikunjungi oleh jamaah, itu menandakan bahwa masjid tersebut mendapatkan perawatan dan pengurusan dari orang-orang yang hatinya terkait dengan masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang artinya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjidlah, yakni orang-orang yang hatinya beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, yang senantiasa melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka merekalah termasuk kepada golongan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan petunjuk. Ya ikhwan wa akhwat, pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita, mengapa masjid itu harus dimakmurkan? Pertama, karena masjid itu merupakan tempat beribadah, tempat kita bersujud, menghadapkan diri kita ke hadirat Allah Sang Maha Pencipta. Melihat fenomena banyaknya masjid yang ada di Indonesia ini yang harus kita syukuri. Namun yang paling penting adalah apakah ada orang yang beribadah di dalamnya, dan bagaimana kita mengurus kondisi masjid agar senantiasa dalam keadaan bersih, nyaman, aman, sehingga masyarakat akan merasa betah ketika beribadah di dalamnya. Yang kedua adalah karena banyak orang yang berdatangan ke masjid. Mereka berdatangan dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, ataupun hanya sekedar beristirahat sejenak, beriktikaf, ataupun hanya ingin pergi ke toilet masjid. Hal ini tidak lain karena niat mereka, karena kecintaan mereka terhadap masjid. Masjid yang merupakan tempat labuhan setiap insan muslim yang hatinya terkait dengan masjid. Dan hal terakhir yang menjadi sebab mengapa kita harus memakmurkan masjid, karena masjid merupakan tempat pemecahan masalah masyarakat sekitar. Contohnya saja, ketika terjadi konflik antar warga, maka diadakanlah musyawarah untuk mendamaikan keduanya. Dan tidak lain tempat yang ideal adalah di dalam masjid. Kemudian, ketika
Jika ada orang yang ingin menikahkan anaknya atau ada orang non-muslim yang ingin masuk Islam, maka tempat yang baik, tempat yang ideal adalah di dalam masjid. Ya ikhwan wa akhwat, ketika masjid itu sudah ramai dikunjungi oleh jamaah, alangkah baiknya tidak hanya orang tua yang sering mengunjunginya, namun juga pemudalah yang harus ikut untuk memakmurkan masjid. Kitalah para pemuda, kitalah para remaja, para mahasiswa yang dengan semangat untuk meningkatkan akidah kita sehingga menjadi kuat, dengan semangat kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalam masjid. Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lantas mengapa harus pemuda yang harus ikut memakmurkan masjid? Dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya ada 7 golongan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan naungan di bawah arasy, di mana pada hari itu tidak ada tempat bernaung kecuali naungan dari Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang giat beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi sampai dia meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah. Yang keempat adalah orang-orang yang hatinya terkait dengan masjid ketika ia keluar sampai ia kembali lagi ke dalam masjid. Yang kelima adalah ketika ada orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga orang-orang di sekitarnya tidak mengetahuinya. Yang keenam adalah 2 orang yang saling mencintai dan ketika mereka berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah lelaki yang menolak ajakan berbuat mesum dari seorang wanita yang cantik dan ia berkata, "Aku takut kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya ikhwan wa akhwat, pemuda yang memiliki potensi, yang memiliki kekuatan lebih dari anak-anak dan orang tualah yang dimaksudkan Rasulullah dalam hadis ini. Pemuda yang memiliki potensi, yang memiliki kreativitas dan kepandaian yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terarah dengan baik jika mereka dapat melaksanakan amal-amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah memakmurkan masjid. Contohnya seperti para pemuda ikut berjamaah di dalam masjid, ataupun mengikuti majelis-majelis taklim, atau hanya sekedar ikut membersihkan halaman sekitar masjid. Ya ikhwan wa akhwat, hal itu tidak akan terwujud jikalau pemuda dalam keadaan fisik yang lemah. Karena itu ada sebuah istilah yang menyatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya ikhwan wa akhwat, akhirnya semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan kekuatan dari Allah agar kita senantiasa dapat melaksanakan segala perintahnya. Salah satunya adalah memakmurkan masjid, sehingga nanti kita dapat mengembalikan fungsi masjid sebagaimana fungsi masjid ketika dahulu zaman Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. A'udzubillahi min qaulin bila amalin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.